Halo, welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Narwasu Sitorus, NIM saya adalah C0D024066. Pada video ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai aspek fiskal dari arus barang dan arus modal perusahaan. Latar belakang dari materi ini adalah dalam perpajakan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui analisis arus barang dan arus modal. Arus barang mencerminkan volume usaha peredaran bruto, sedangkan arus modal mencerminkan sumber pendanaan dan investasi perusahaan. Sinkronisasi antara kedua arus ini sangat krusial untuk memastikan bahwa seluruh objek pajak telah dilaporkan dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita masuk kepada pembahasan. Aspek fiskal arus modal. Arus modal mencerminkan bagaimana perusahaan mendanai operasionalnya. Secara fiskal, perhatian utama terletak pada kewajiban pemotong pajak atau withholding tax dan kewajaran sumber dana. Pinjaman dan biaya bunga. Setiap pembayaran bunga pinjaman wajib dipotong PPh pasal 23, 15% jika memiliki NPWP. Aturan DER atau Debt to Equity Ratio sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169 Tahun 2015, rasio utang terhadap modal yang diperbolehkan adalah 4:1. Jika perusahaan memiliki utang lebih dari 4 kali lipat modalnya, maka biaya bunga atas kelebihan utang tersebut tidak boleh dibebankan. Ini dikenakan koreksi fiskal positif. Kemudian aspek fiskal arus modal, dividen dan ekuitas. Setoran modal bukan objek pajak. Pembagian keuntungan atau dividen kepada pemegang saham orang pribadi kini bisa menjadi non-objek pajak selama diinvestasikan kembali di dalam negeri dalam jangka waktu 3 tahun sesuai Undang-Undang Cipta Kerja atau HPP. Hubungan istimewa, jika perusahaan menerima modal atau pinjaman dari pihak afiliasi, induk perusahaan atau pemilik, tingkat bunganya harus sesuai dengan harga pasar yang wajar. Jika bunga terlalu tinggi, kelebihannya dianggap sebagai dividen yang tidak boleh dibebankan. Rekonsiliasi sinkronisasi arus barang dan modal. Bagian ini menjelaskan teknik audit yang digunakan oleh Otoritas Pajak atau DJP untuk menguji kebenaran pelaporan wajib pajak. Yang pertama itu pengujian arus barang, yang kedua pengujian arus modal. Pengujian arus barang. Auditor akan membandingkan jumlah sediaan awal ditambah pembelian, dikurangi sediaan akhir. Hasilnya harus sama dengan jumlah barang yang keluar atau penjualan. Jika ada selisih yang tidak tercatat, dianggap sebagai penjualan yang disembunyikan, atau objek PPN dan PPh. Yang kedua, pengujian arus modal. Auditor memantau apakah ada penambahan aset yang signifikan tanpa didukung oleh tambahan modal atau utang yang sah. Titik temu dari kedua pengujian ini adalah jika arus modal atau aset bertambah drastis, tapi arus barang omset yang dilaporkan kecil, maka muncul indikasi adanya penghasilan yang tidak dilaporkan. Perusahaan harus melakukan rekonsiliasi untuk membuktikan bahwa pertumbuhan aset tersebut berasal dari sumber yang sudah dikenakan pajak atau bukan objek pajak. Ilustrasi kasus dan perhitungan fiskal. Berikut adalah contoh perhitungan sederhana untuk dua aspek fiskal yang paling sering muncul dalam pemeriksaan, arus barang penilaian persediaan dan arus modal rasio utang atau DER. Contoh yang pertama adalah perhitungan arus barang atau koreksi fiskal persediaan. Misalkan PT ABC menggunakan metode LIFO, tidak diperbolehkan secara fiskal untuk mencatat persediaannya. Persediaan awal 100 juta, pembelian 500 juta. Persediaan akhir LIFO dikurang komersial adalah 120 juta. Persediaan akhir FIFO dikurang fiskal adalah 150 juta. Perhitungan HPP atau harga pokok penjualan, HPP komersial atau LIFO 100 juta ditambah 500 juta dikurang 120 juta. Hasilnya adalah sebesar 480 juta. HPP fiskal atau FIFO adalah 100 juta ditambah 500 juta dikurang 150 juta. Hasilnya adalah sebesar 450 juta. Analisisnya adalah karena HPP fiskal lebih rendah 30 juta,
dibanding komersial, maka laba menurut pajak akan naik. Koreksi fiskalnya dibanding koreksi positif sebesar 30 juta. Kemudian adalah contoh perhitungan arus modal atau rasio utang DER 4:1. Misalkan PT XYZ memiliki struktur modal sebagai berikut. Modal atau ekuitas adalah 1 miliar, utang pinjaman adalah 6 miliar, bunga sebesar 10% per tahun. Bunga yang dibayar setahun adalah 10% dikali 6 miliar, sama dengan 600 juta. Langkah perhitungannya adalah yang pertama, batas utang maksimal 4:1 adalah 4 kali 1 miliar, sebesar 4 miliar. Yang kedua, kelebihan utang 6 miliar dikurang 4 miliar, hasilnya 2 miliar. Langkah yang ketiga, bunga yang boleh dibebankan atau deductible, batas uang per total uang dikali total bunga sama dengan 4 miliar per 6 miliar dikali 600 juta, hasilnya 400 juta. Langkah yang keempat adalah bunga yang tidak boleh dibebankan atau non-deductible. 600 juta dikurang 400 juta adalah sebesar 200 juta. Analisis, perusahaan mencatat biaya bunga 600 juta, namun pajak hanya mengakui 400 juta. Koreksi fiskal banding koreksi positif sebesar 200 juta. Dari materi ini, saya dapat menarik kesimpulan adalah aspek fiskal dari arus barang dan modal menuntut ketelitian dalam pendokumentasian. Arus barang sangat terkait dengan pengakuan omset dan PPN atau pajak pertama nilainya. Sementara, arus modal berkaitan dengan kewajiban pemotongan pajak atas bunga atau dividen serta pemenuhan batasan rasio utang. Kepatuhan terhadap aturan ini menghindarkan perusahaan dari risiko sanksi administrasi berupa denda atau bunga pajak. Baiklah, terima kasih sudah yang membuat menonton sampai akhir. Jika ada kesalahan kata, tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan sampai jumpa pada video berikutnya.